Kembali lagi di Daniel Genre Channel. Pada video kali ini kita akan membuat konten tentang uh, tentang mobil lagi, tapi ini bukan tentang review, tapi ini tentang bagian mesinan kali ya, engine, yaitu penyebab mobil overheat. Nah, jadi kita akan bahas pada video kali ini penyebab mobil overheat itu seperti apa, terutama pada mobil-mobil yang tahun 90 ke bawah ya, yang umur 20 tahun lebih, 30 tahun lebih gitu ya. Atau penyebabnya apa, seperti apa gitu. Nah, kita akan bahas tuntas pada video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video ini supaya video ini lebih ramai lagi, supaya channel ini supaya cepat lebih berkembang lagi ya. Oke, sekarang kita coba langsung bahas saja ya. Kita coba bahas pasti. Penyebab mobil overheat yang pertama adalah untuk di bagian radiator ya. Pertama itu bagian radiator. Kenapa kita bilang bagian radiator? Sambil duduk kali ya. Di belakang itu di bagian radiator. Jadi sebetulnya radiator adalah salah satu komponen yang ada di bagian mesin mobil ya. Komponen ada di mesin mobil. Contohnya kayak radiator mobil ya. Nah, bagaimana kita cara mengetahuinya? Kenapa radiator itu bisa overheat? Karena radiator penyebabnya adalah kenapa? Karena dia itu pertama dia jarang dirawat radiator ya. Yang pertama radiator itu jarang dirawat. Jadi supaya mobilnya tetap aman, suhunya aman, tidak overheat ya, kalian dirawat lah bagian radiator itu dirawat gitu. Itu guys, bagian radiator itu harus dirawat. Nah, kalian juga ngecek apakah kondisi radiatornya bagus atau tidak, gitu loh. Apakah bagian radiator ada sumpat atau tidak, ada lumpur atau tidak. Di bagian radiator yang kalian harus cek juga. Kalau misalkan radiatornya bagus, nggak ada lumpur, nggak ada kotoran segala macam, bersih, kinclong, rapih, bagus kondisinya, nah itu aman. Tapi kebanyakan kalau misalnya yang udah digantiin radiator, kadang tetap itu yang kalian cek soal radiator adalah air. Itu bagian air radiatornya. Jadi bagian air radiatornya itu kalian harus cek seperti apa kondisinya. Apa kondisi air radiatornya bagus, apakah tidak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau cari radiator atau mengganti air radiator ya, gue saranin kalian pakai coolant. Kenapa pakai coolant? Supaya coolant itu dia lebih lama, tahan lamanya, dan kalian diusahakan tidak mendapatkan yang palsu ya untuk air radiatornya. Itu jangan pakai yang palsu, kalau bisa pakai yang bagus, yang asli gitu. Misalkan seperti itu. Jadi bagian air radiatornya itu kan harus pakai coolant. Atau kalau misalnya pakai air biasa bisa aja, tapi lebih baik pakai coolant saja biar lebih tahan, lebih awet gitu. Seperti itu. Jadi kalian juga harus cek bagian radiator, air radiator atau coolantnya itu kalian harus cek. Terus selanjutnya adalah tutup radiator. Sebetulnya tutup radiator ini bisa dibilang sepele kali ya. Bisa dibilang sepele karena tutup radiator itu ya jarang kita ituin ya. Ya kita sepelein gitu. Kita kiranya tetap bener ya, emang nggak rusak, apa namanya ya, nggak akan rusak, itu masih bagus, dan ternyata tetap radiator juga bisa rusak. Jadi kemungkinan usaha tetap semacam tetap radiatornya juga tuh harus kalian cek juga apakah ada karat atau tidak, apakah masih bagus atau tidak. Kalau misalnya apakah ada lumpur di bagian radiatornya atau tidak, tetap bener radiator itu kan harus cek juga gitu. Jadi kalian harus mengetahui juga mengetahui kondisi tutup radiatornya selain dari yang gue sebutin tadi, seperti itu. Nah, setelah itu apalagi yang harus kalian cek kalau misalnya mobil supaya mobil tidak overheat, itu di bagian selangnya. Jadi bagian selang radiator juga harus kalian cek juga supaya tidak ada
problem ya di bagian radiator itu tidak ada problem, kan harus cek juga gitu. Nah, kan cek apakah selang radiatornya masih bagus atau tidak, apakah sudah getas atau tidak, atau apakah sudah sobek atau belum gitu. Jadi kan harus mengetahui juga. Kalau misalnya udah main getas atau sobek, langsung kalian ganti aja, nggak usah kalian akal-akalin, langsung diganti baru aja. Nah, pada mobil kalian yang rusak mending ganti baru deh. Mending ganti baru aja pada kalian akal-akalin pakai apa gitu, pakai selang atau apa, mending kalian ganti aja pakai yang baru. Yang pakai sih jual di online juga banyak sih, selang radiator banyak sih yang jual gitu. Tidak pada mobil kalian kenapa-napa mending diganti aja dah gitu guys. Nah jadi gitu guys, jadi radiatornya itu harus kalian cek. Jadi itu beberapa yang harus kalian cek itu gitu guys. Nah kalian juga harus ngecek walaupun kondisi radiator kalian bagus, tidak ada tidak ada apa ya, tidak ada lumpur atau apa, kalian harus ngecek juga yaitu apakah di radiator kalian ada kebocoran atau tidak. Kan radiator ada kebocoran atau tidak. Kalau misalnya ada kebocoran, kalian bisa ditambal radiatornya, atau kalau misalnya nyaman sih saran gue ya, mending diganti aja yang radiatornya, yang paling yang bekas ya 1 juta, paling bekas 2 jutaan, nggak sampai kali ya, nggak sampai 1 juta ya, 1 jutaan lah ada kali yang bekas, atau yang baru ya. Kalau misalnya yang OI-nya berapa nggak tahu deh, nggak tahu berapa. Tapi gue kemarin habis gantiin radiator exover, juga exover itu 2 jutaan, 2 jutaan 1 juta kalau salah 1 juta itu exover. Dan setelah diganti radiatornya udah aman, udah tidak ada problem, mobilnya aman, nggak ada apa-apa, nggak ada overheat apa segala macam, aman. Karena yang kemarin yang beli sofa itu udah Subang ke Bandung tuh membeli mobil itu, dan dibawa Bandung Subang aman, tidak ada kendala, aman sama sekali, tidak ada kendala seperti itu. Jadi itu ada beberapa poin penting yang udah gua susun ya, jadi itu beberapa poin penting. Jadi mulai dari radiatornya, air radiatornya, selang radiatornya itu kan harus cek juga. Tutup radiatornya juga harus cek gitu, apakah masih bagus atau tidak, seperti itu. Tabung radiator atau tabung reservoir itu juga kami harus cek, supaya kalau misalnya kalian jalan jauh, misalnya kan si air radiator misalnya itu kan kalau misalnya kesempatan dia otomatis ngisi ke tabung reservoirnya. Nah, tabung reservoir itu juga kan cek seperti kondisinya, apakah masih bagus atau tidak. Maksudnya sudah berumur atau tidak lah pakai ya, mas, tinggalkan ganti, nggak usah diakal-akalin, ganti aja gitu guys. Jadi itu beberapa poin penting lah di mobil ini, di setiap mobil ya. Even mobil yang tahun 90-an ke atas juga ya, contohnya seperti ini ya, Honda Jazz dan Suzuki PV yang tadi MBU. Walaupun dia tahunnya lebih tinggi, ini tahun 2004 BTW, tahun 2004 ya, Matic. Ini juga harus kalian cek, bukan hanya mobil tahun 90-an ke bawah ya, tapi mobil seperti ini juga kalian cek radiator ya, apakah masih bagus atau tidak radiator, seperti itu. Radiator masih bagus atau tidak, masih atau tidak, selangnya, tutupnya, atau coolernya gitu, karena harus cek juga gitu guys. Jadi itu beberapa poin penting lah, yang lagi gue bilang itu poin penting ya, kalian cek di bagian mobil. Itu adalah faktor penting di mobil, adalah itu bagian ini radiatornya itu. Kalau misalnya udah parah radiatornya, udah ada bocor atau apa, tinggalkan ganti yang baru, atau yang second juga boleh, second tapi yang kondisi masih bagus, tapi kondisi masih bagus boleh lah gitu. Kalau misalnya namun yang masih bagus atau yang baru, kalau misalkan punya budget lebih, ya beli aja yang baru, radiator yang berapa gitu kan. Pasang tinggal tinggal diganti, pasang, ganti coolernya, udah tinggal ganti coolernya, tutupnya, udah aman kan, udah tuh mobil aman deh, suhunya otomatis nggak akan turun sama sekali
Mau kalian dibawa ke macet-macetan, mau bawa macet-macetan, AC, bagi full AC mobilnya aman itu. Jadi penyebab mobil overheat pada saat itu adalah ini bagian radiatornya itu. Ini bagian radiator yang tidak diperhatikan. Banyak mobil yang memakai AC, full AC, tapi bawa macet-macetan, takut mobilnya mogok atau apa, itu bagian radiatornya itu. Kadang radiatornya kotor. Atau kalian misalnya masih bagus, radiator masih bagus, kalian nggak perlu ganti ya. Paling kalian tinggal ganti kulennya aja sih, tinggalkan kuras radiator yang lamanya, kalian kuras ganti yang baru, ganti radiator baru udah aman. Ganti air radiator yang baru udah aman itu. Ganti air radiator selain ganti tutupnya udah aman. Jadi kalau misalnya radiator masih bagus nggak perlu diganti sih, tinggal ganti kulen sama tutupnya doang udah. Tapi kalau misalnya tutupnya masih bagus ya udah ganti kulennya doang. Itu kan cukup ganti kulennya aja, mengecek tabungan rasa yang masih bagus atau tidak, itu aja sih video itu aja sih poin-poinnya ya. Oke, sisanya apalagi nggak ada ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih menonton ya, sangat singkat doang ya video kali ini. Video kali ini singkat banget tapi oke, nggak apa-apa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Kalau misalkan ada yang saran lagi atau bahas tentang apa lagi bisa komen di bawah ya. Mau bahas tentang apa lagi bisa komen di bawah. Oke, saya dan teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.